Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarfina dengan NIM 14120220105 dengan judul Pengaruh Logam Berat Merkuri Terhadap Kesehatan. Adapun yang akan dibahas yaitu yang pertama, abstrak, terdiri dari pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang kedua, pembahasan, terdiri dari hasil dan pembahasan. Yang ketiga, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, abstrak. Pendahuluan. Merkuri atau raksa dalam bahasa Latinnya hydrangum, air atau cairan perak, merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini merupakan logam yang ada secara alami, satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Merkuri yang masuk ke dalam tubuh melalui intravena dapat menyebabkan emboli paru. Karena bersifat larut, dalam lemak, merkuri elemental mudah melalui saluran otak dan plasenta. Tujuan dan metode yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan serta penyakit yang timbul akibat logam merkuri. Metode yang dilakukan yaitu dalam bentuk literatur review yang pengumpulan literatur melalui Google Scholar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Adapun hasil dari jurnal tersebut, dari hasil pencarian jurnal yang didapatkan ada 6 artikel yang terpilih, di mana ke-6 artikel tersebut 5 diantaranya memiliki penjelasan yang berkaitan dengan pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan, sedangkan lainnya membahas lebih spesifik terkait penyakit yang timbul akibat logam berat merkuri. Kesimpulan, merkuri sangat berbahaya bagi kesehatan, karena merkuri bersifat beracun terhadap sistem saraf, pusat, dan periferal. Menghirup uap merkuri dapat menghasilkan efek berbahaya pada sistem saraf, pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, dan ginjal, dan dapat berakibat fatal. Jurnal yang digunakan yang pertama, kandungan berat logam merkuri pada sampel ikan patin dan nila masih di bawah 0,0225 mg per kg, sedangkan pada ikan baung terdeteksi kandungan merkuri dengan rata-rata sebesar 0,216 mg per kg. Masyarakat yang mengkonsumsi ikan baung dengan kandungan merkuri tersebut di atas dapat mengalami resiko kesehatan dengan nilai hazard indeks lebih besar dari 1. Jurnal yang kedua, polusi merkuri kini telah menjadi fenomena global dan dengan meningkatnya kekhawatiran, semakin banyak organisasi internasional yang mempunyai mandat untuk mengatasi dampak merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan. Kesadaran harus diciptakan di kalangan masyarakat mengenai sumber paparannya, ciri-ciri toksisitas. Program kesadaran harus diluncurkan untuk mendidik masyarakat untuk risiko dan dampak merkuri. Dalam ulasan kali ini mengulas tentang toksisitas merkuri dan senyawanya terhadap lingkungan dan organisme hidup. Logam beracun atau Hg menyebabkan ketidakstabilan genom, cacat pada perbaikan DNA setelah induksi stres oksidatif dan kerusakan DNA oleh logam-logam ini dianggap sebagai penyebab karsinogenisitasnya. Hal ini dapat menjadi aspek lain dari logam berat yang perlu dikaji di masa depan. Jurnal yang ketiga, meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil telah menyebabkan peningkatan pelepasan merkuri ke atmosfer dan diperkirakan akan terjadi 2.000 sampai 25.000 ton emisi merkuri pada abad ke-21. Merkuri merupakan unsur alam yang berpindah melalui aktivitas manusia dan alam ke dalam ekosistem perairan dan darat. Jurnal keempat, penelitian ini berhasil menghasilkan bahan adsorben yang dapat menurunkan kandungan merkuri pada kondisi pH berbeda. Spesifikasi karbon aktif yang dihasilkan mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia untuk kadar abu, kadar air, serapan metilan biru, bilangan iod, dan luas permukaan. Bahan adsorben yang dihasilkan menunjukkan karakteristik yang lebih baik dibandingkan bahan lainnya yang ditemukan pada penelitian sebelumnya.
Jurnal yang kelima, wabah keracunan organomerkuri akibat konsumsi biji-bijian olahan oleh petani dan keluarganya terjadi di Irak pada tahun 1971 sampai 72. Sebanyak 6.530 kasus dibawa kembali ke rumah sakit dan 459 orang meninggal. Namun masih banyak lagi yang mengalami gejala keracunan ringan yang berkonsultasi ke bagian rawat jalan. Wabah ini merupakan epidemi keracunan terbesar yang pernah tercatat. Tidak ada perbedaan usia yang dikecualikan dan tidak ada perbedaan gender yang jelas. Periode laten hingga 60. Jurnal yang keenam, kontaminasi air tanah oleh merkuri atau Hg merupakan ancaman global yang serius dan penghilangan merkuri merupakan hal yang sangat penting. Kesimpulan, dari literatur yang telah direview dapat kita ketahui bahwa merkuri merupakan salah satu unsur kimia dengan simbol Hg dengan nomor atom 80. Merkuri terdiri dari dua bentuk yaitu elemental merkuri Hg0 dan anorganik merkuri. Elemental merkuri berwarna putih, keperakan dan berbentuk cair pada suhu ruangan. Biasanya mudah menguap yang biasanya dianggap diserap melalui jantung. Merkuri adalah unsur alami yang berpindah melalui aktivitas manusia dan alam ke dalam ekosistem akuatik dan darat. Secara historis, pertambangan emas dan perak merupakan sumber dan pelepasan utama merkuri. Metil merkuri CH3Hg sebagai merkuri organik yang paling umum, terbentuk oleh proses alami dan mikroorganisme CH3Hg yang sangat beracun bagi neuron hewan dan manusia. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh kemudian mengalami absorpsi. Penyerapan logam dapat terjadi di seluruh saluran pencernaan, tetapi lambung adalah tempat penyerapan yang penting. Tempat utama untuk penyerapan logam di saluran udara adalah alveoli, paru-paru untuk hewan darat dan insang untuk hewan air. Logam yang diserap akan didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Tingkat distribusi ke masing-masing organ terkait dengan aliran darah, membran sel, dan afinitas komponen organ terhadap logam. Setelah didistribusikan, logam dapat terakumulasi di tubuh organisme air. Jika manusia mengkonsumsi organisme air yang mengandung logam berat, maka memberikan dampak merugikan bagi kesehatan manusia, seperti radang tenggorokan, nyeri kepala, dermatitis, alergi, anemia, gagal ginjal, pneumonia, dan lain sebagainya. Saran, logam berat khususnya merkuri perlu diperhatikan secara serius karena mengingat akan timbulnya akibat buruk bagi kesehatan, di mana logam berat tersebut termasuk dalam kelompok zat pencemaran karena sifatnya yang tidak dapat terurai atau non-degradable dan mudah diabsorpsi. Paparan merkuri dalam kadar tinggi bisa menimbulkan gangguan pada banyak sistem tubuh, seperti sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan juga organ tubuh, seperti paru-paru, ginjal, mata, dan kulit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.